Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimilikinya menjadi tingkat-tingkat hierarki. Dan cabang biologi yang khusus mempelajari tentang klasifikasi adalah taksonomi. Kemudian ada tujuan klasifikasi. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Kemudian ada dasar pengklasifikasian. Yang pertama ada ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri morfologi. Ciri morfologi dapat kita lihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri biokimia. Ciri biokimia dapat kita lihat pada jenis-jenis enzim, protein, DNA, dan lainnya. Setelah dipelajari, kita dapat mengetahui manfaat dari makhluk hidup tertentu. Nah, manfaat yang telah diketahui kemudian dapat dijadikan dasar pada saat melakukan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada prinsip-prinsip klasifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri suatu makhluk hidup atau pecanderaan. Identifikasi atau pecanderaan ialah menentukan macam-macam persamaan apa saja yang paling penting. Untuk hal-hal yang harus diamati yaitu morfologi, anatomi, fisiologi, kromosom, serta tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, mengelompokkannya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau pengklasifikasian. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam bentuk tingkatan takson yang sama. Kemudian yang ketiga, pemberian nama kelompok. Untuk memudahkan dalam mencari nama dari suatu makhluk hidup yang baru dikenal, dapat menggunakan kunci determinasi. Kemudian ada macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami dirintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste de Lamarck. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Kemudian ada klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin, terdapat hubungan antara klasifikasi dengan evolusi. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada ciri-ciri umum. Yang pertama ada ciri fisik. Misalnya kita mengetahui bahwa ayam dan elang termasuk dalam golongan aves atau burung karena persamaan fisik keduanya yaitu berbulu, bersayap, dan berparuh. Kemudian yang kedua ada ciri morfologi dan anatomi. Misalnya bentuk tubuh, bentuk paruh, dan bentuk cakar pada hewan serta bentuk pohon dan bentuk bunga pada tumbuhan. Sementara itu, ciri-ciri anatomi dapat kita lihat dari struktur tubuh organisme, misalnya ada atau tidaknya sel trakea atau kambium. Kemudian yang ketiga ada ciri biokimia. Dapat kita lihat pada jenis-jenis enzim, protein, DNA, dan lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat kemudian menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada berdasarkan pada manfaat. Manfaat yang telah